Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang masih memberi kita sehat pada pagi hari ini sehingga kita bisa dapat masuk join dengan Zoom pada pagi hari ini. Allah masih beri kita kesempatan hidup. Allah masih beri kita kesempatan ngisi koper-koper kita sehingga persiapan kita insya Allah sebelum dipanggil oleh Allah, koper-koper kanan kita sudah penuh dan koper-koper kiri kita sudah kita kosongkan, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Itkanul Himam Rantau dengan kajian Al-Hikam. Kajian yang luar biasa, ini hikmah-hikmah eh, dari Ibnu Athaillah yang beliau ambil sarikan dari Al-Quran dan hadis, ya, sehingga menciptakan satu kata-kata hikmah yang isinya penuh arti dan dalam sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita, kita simak, kita ambil catatan barangkali yang perlu dicatat, ya, yang ataupun yang lainnya sehingga kita bisa konsentrasi mendengarkan kajian dari Ustadz. Sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Maswar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Musaddid lisani wa ahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, seluruh peserta kajian online Husnul Khotimah Institute via Zoom meeting. Alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, Allah pertemukan kita kembali di dalam sebuah ruang virtual melalui aplikasi Zoom. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai rasa syukur yang kita aplikasikan, yang kita wujudkan dalam kegiatan tholabul ilmi, sehingga kita dicatat sebagai orang-orang yang bersyukur dan dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring Amin. salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke hikmah 43 dan 44 insya Allah pada hari ini. Yang keduanya berkaitan dengan pertemanan
atau persahabatan ya. Kita masuk ke hikmah 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu taala anna wa ankum. Al-hikmatu tsalitsatu wal arba'un. Hikmah ke-43. La tashab man la yanhaduka atau la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah eh, bersahabat dengan pihak yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu dalam beribadah dan juga ucapannya tidak membuatmu tertuju kepada Allah. Nah, itu ya. Perkataannya tidak membuat atau tidak bisa mengantarkanmu kepada Allah. Nah, jadi di sini Syekh Ibnu Athaillah membuat sebuah nasihat yang cukup eh, mungkin relate dengan kita semua sebagai manusia yang kita adalah makhluk sosial. Kita pasti punya interaksi dengan beberapa orang, teman, sahabat. Maka di hikmah ini beliau memberikan nasihat. Jangan berteman, jangan bersahabat dengan orang yang keadaan dirinya itu tidak membangkitkan semangatmu untuk ibadah. Dan ucapannya tidak mengantarkanmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya jangan sembarang dalam memilih teman gitu ya. Karena manusia ini sangat terpengaruh oleh sekitar, Bapak Ibu. Ya, manusia ini sebuah makhluk ya dari Allah yang Allah ciptakan yang punya apa namanya sense terhadap sekitar. Nah, bahwa zaman sekarang ada istilah influencer gitu ya. Ya, karena influencer ini bisa mempengaruhi, menginfluence ya, orang-orang di sekitarnya untuk mengikuti dia. Dan kita manusia itu punya karakteristik ikut-ikutan secara secara umum lah ya. Kita punya punya apa namanya sense ke arah sana gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis mengingatkan bahwa ini hadis Tirmizi di nomor hadis 2378 ya, Nabi menjelaskan dengan begitu tegas Bapak Ibu. Ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya, tergantung kualitas agama temannya. Falyanzur, maka perhatikanlah ahadukum, salah seorang di antara kalian, man yukhalilu, kepada siapa dia berkawan, kepada siapa dia berteman. Jadi kalau kita punya temanan, persahabatan yang kita tidak bertambah baik di situ, ibadah kita bahkan mungkin cenderung menurun, gitu ya. Nah, semangat kita cenderung berkurang. Nah, maka itu diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah untuk tidak bersahabat dengan mereka, tidak dekat dengan mereka. Karena sedikit banyak kita akan terpengaruh. Lambat laun secara tidak sadar kita akan seperti mereka. Itu sudah menjadi sebuah apa ya, common sense lah, sudah menjadi pengetahuan umum yang semua orang saya kira sepakat bahwa
kawan atau teman ini bisa sangat mempengaruhi temannya. Gitu ya. Bahkan dari kecil kita diberikan doktrin dari hadis Nabi oleh orang-orang tua kita. Berkawanlah dengan tukang minyak wangi. Karena minimal kamu akan mendapatkan harumnya. Janganlah kau berkawan atau dekat-dekat dengan pandai besi. Karena minimal kamu akan terkena percikan apinya. Itu kan merupakan apa? Isi dari hadis Bukhari ini Bapak Ibu. Nomor 2000 ya hadis Bukhari nomor 2101. Ya, hadis Bukhari. Jadi ini masalul jalis. Nah, jalis orang yang dekat, yang duduk dengan orang yang soleh dan orang yang jalis asu dan orang yang duduk dekat dengan orang-orang jelek, orang buruk. Itu tadi seperti orang yang berkawan dengan tukang minyak wangi atau yang berkawan dengan tukang pandai besi. Ini sebuah doktrin yang saya kira zaman sekarang ini harus kita galakkan lagi kepada anak-anak keturunan kita, Bapak Ibu. Sedikit saya mau cerita, Bapak Ibu. Setelah saya kemarin kajian bulan lalu di salah satu masjid di daerah Pondok Kelapa. Nama masjidnya Darul Ma'arif. Salah satu jamaah setelah kajian selesai, kajian subuh itu ya, weekend, Sabtu subuh. Salah satu jamaah ada yang menghampiri saya bilang, Ustadz, saya mau konsultasi. Silahkan Pak. Jadi saya punya sepupu Ustadz, kata jamaah saya. Sepupu dia ini punya anak. Laki-laki kuliah di ITB Bandung. Dan sudah lulus anaknya. Ya kita bisa menyimpulkan berarti anak ini pintar ya. Cerdas sehingga dia bisa kuliah di ITB sampai selesai. Nah karena si anak ini sudah selesai kuliah S1, maka papahnya yang merupakan sepupu jamaah saya tadi berinisiatif untuk mendorong anaknya agar segera menikah. Maka papahnya ya iseng-iseng cari mungkin teman-temannya yang punya anak perempuan, mungkin dikenalkan dan lain sebagainya. Tapi ternyata dari anaknya tidak ada respon. Terus kata papahnya, ya udah nak, kamu coba cari sendiri, nanti kenalkan ke papa. Nggak dikenalin juga, nggak ada ini juga respon. Sampai pada suatu hari, si anak dari sepupu jamaah saya ini membuat satu pengakuan yang mengejutkan. Si anak itu bilang, Pah, aku gay. Bayangkan. Nah kata jamaah saya, Pak Ustadz, saya kenal sepupu saya. Saya tahu ponakan saya ini dari kecil diberikan pendidikan agama, ya dipanggilkan Ustadz, guru ngaji dan seterusnya. Betapa kagetnya si sepupu dari jamaah saya ini orang tua dari si anak laki-laki ini yang mendapatkan pengakuan mengejutkan dari anaknya seperti itu. Nah kata orang tuanya, ya kata sepupunya jamaah saya, indikasi terkuatnya adalah si anak ini terkontaminasi di kos-kosannya. Jadi dia rupanya selama kuliah di Bandung ini ya dia ngekos Pak. Nah, mungkin indikasi terkuatnya adalah dia terpapar itu di kos-kosannya gitu ya. Nah, ini maka menjadi sebuah contoh lagi yang jelas nyata dan sudah kejadian gitu ya. Bahwa environment ya, lingkungan sekitar itu sangat-sangat amat berpengaruh Bapak Ibu. Ya, bahkan tadi sampai Nabi membuat statement ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu sangat tergantung kualitas agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalilu. Maka perhatikan kepada siapa dia berkawan, kepada siapa dia berteman. Bahkan sampai sekarang levelnya sudah semakin meresahkan dan mengkhawatirkan. Anak ini sudah pindah kos-kosan tanpa memberitahu orang tuanya dan tidak akan mau memberitahu orang tuanya dia ngekos di mana. Diajak pulang ke Jakarta nggak mau.
Kemudian kalau orang tuanya mau ketemu sama dia di Bandung ya harus harus apa namanya? Harus ketemu janjian di restoran atau di kafe. Nah, bahkan kata beberapa kawan anaknya ini, si anaknya kenapa dia pindah kos-kosan? Katanya ternyata dia sudah satu kosan dengan pasangan gaynya. Naudzubillah. Ya, semoga Allah berikan dia hidayah dan menjaga semua anak keturunan kita. Nah, itu salah satu dari sekian banyak contoh, Bapak Ibu. Ya, belum lagi masalah judi online itu juga biasanya terinspirasi dari teman-temannya satu tongkrongan gitu ya, yang obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi betul sekali ketika Nabi memberikan perumpamaan orang yang jalis, orang yang jalis ini orang yang duduk ya sebenarnya, orang yang duduk dengan orang yang soleh, dan orang yang duduk dengan orang yang buruk, yang jahat. Itu perumpamaan seperti itu, seperti berteman dengan tukang minyak wangi atau berteman dengan pandai besi. Jika dekat dengan keduanya, ya satu dapat harumnya, yang satu dapat percikan apinya. Nah itu pasti, Bapak Ibu. Ya makanya Alhamdulillah bersyukur. Allah berikan kita teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang bisa membangkitkan semangat kita untuk beribadah, ya, menunjukkan kita jalan kepada Allah, ya, memberikan semangat ketika kita sedang down dan seterusnya. Itu di antara kenikmatan. Jadi kan di antara kenikmatan besar, anugerah besar yang wajib kita syukuri adalah ketika Allah menempatkan kita di tempat yang penuh dengan sahabat atau tetangga atau orang-orang dekat kantor gitu ya yang soleh, yang membangkitkan semangat kita. Ya, termasuk tetangga ya atau teman kantor itu kalau sekira kita berteman dengan dia kemudian membuat ibadah kita turun ya sudah. Cuma jangan disalahpahami. Maksudnya di sini kalaupun tidak berteman itu bukan berarti memusuhi, Pak, gitu ya. Saya nggak mau berteman sama dia, kenapa ibadah saya turun terus jadi musuh? Kalau ketemu nggak tegur sapa, bukan begitu. Tetap ketemu tegur sapa, salam. Cuma jangan ditemani, jangan didekati sebagai seorang sahabat atau bestie lah gitu ya. Karena nanti penyesalannya dunia dan akhirat, Bapak Ibu ya. Misalnya di dalam Al-Furqan, ya kan? Surat 25 di ayat 30, sorry bukan, di ayat ya dari ayat 27 ya. Eh, ayat 28 deh, dari ayat 28 gitu ya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi yang dilarang, yang diwanti-wanti oleh Syekh Ibnu Athaillah menjadikan teman karib, ya, menjadikan sahabat yang kalau kemana-mana selalu bersama, kemana-mana selalu apa namanya, eh ya berdua kemana-mana. Tapi eh, dia malah membuat ibadah jadi menurun. Bahkan mungkin gara-gara temannya ini dia jadi durhaka sama orang tua. Jadi kemudian orang yang pelit, kikir, tidak mau berbagi. Padahal sebelumnya dia suka berbagi dan seterusnya. Banyak sekali apa namanya potensi-potensi keburukan ketika ada orang berteman dengan orang yang buruk gitu ya. Di sini digambarkan oleh Allah dalam surat 25 Al-Furqan ayat 28 dan 29. Laqad adallani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia teman karibku itu telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Ya mungkin tadinya dia apa namanya sholat jadi nggak sholat. Tadinya dia nggak main judi jadi main judi online, gitu ya. Jadi semua teman pada
pada hari akhirat itu nanti semua saling bermusuhan, Bapak Ibu. Ya, semua teman, semua persahabatan itu pada hari kiamat akan menjadi musuh masing-masing. Surat Az-Zukhruf 43 ayat 67, Bapak Ibu. Nah, ini ya, perhatikan kalimatnya tegas sekali. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain. Saling menuntut, gara-gara dia saya nggak sholat. Padahal dulunya saya rajin sholat, gara-gara dia saya jadi ketagihan main judi. Padahal sebelumnya saya nggak pernah main judi, gara-gara dia saya jadi begini dan begitu. Nah, saling bermusuhan, saling yang satu nggak mau nggak terima disalahkan. Jangan salahkan saya, wong kamu yang mau sendiri. Jangan salahkan saya, wong saya cuma ngajak. Ya. Illal muttaqin, ya, kecuali mereka yang bertakwa. Jadi pada saat itu teman karib bisa saling bermusuhan. Kalau di tafsir Ibnu Abi Hatim, ini menarik Pak, Bu, terkait ayat ini ya, ayat 67 surat Az-Zukhruf. Bahkan sebelum hari kiamat, ya, permusuhan yang akan tampil dari teman-teman karib itu sudah terjadi dari alam barzakh. Gitu. Ini ada keterangannya di tafsir Imam Ibnu Abi Hatim. Jadi di alam barzah misalnya ada si A ya, berteman dengan si B. Salah satu misalnya meninggal duluan gitu ya. Meninggal duluan. Nah ternyata dia disiksa di alam kubur gara-gara perbuatannya, gara-gara catatan amalnya gitu ya. Nah terus dia gak terima, ya Rob saya begini nih gara-gara teman saya. Ya sudah, kalau saya sekarang mendapatkan siksa kubur seberat ini, seperti ini, tolong besok kalau teman saya meninggal dunia, buat siksaan ini juga menimpa kepada dia. Jadi temannya nggak mau tersiksa sendiri gitu. Temannya nggak mau dia kesalahan sendiri. Kalau saya dibeginikan, teman saya juga harus begini. Atau bahkan harus lebih parah gitu. Jadi permusuhan yang terjadi antara teman karib bukan hanya di pengadilan akhirat, di padang mahsyar, tapi sudah dimulai dari alam barzakh. Ya, menurut keterangan di dalam tafsir Imam Ibnu Abi Hatim. Ya, kita buka coba ininya, tafsirnya. Biar ada gambaran yang utuh nih. Tafsir Imam Ibnu Abi Hatim. Coba ini bukan. Oh, bukan. Jadi keterangannya atau bahkan ada ininya, redaksi doanya. Doa yang dilontarkan oleh orang yang di alam barzakh itu yang ketika temannya ini nih. Nah ini nih. Ini dari alam barzah sudah nih Bapak Ibu. Ya, hal itu tentang surat Az-Zukhruf tadi ayat 67 al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Jadi di alam barzah nih ketika yang meninggal itu pertemanan orang yang buruk gitu ya. Apa yang meninggal duluan doanya? Falat tuhdihi ba'di. Jangan kau berikan hidayah dia setelah kematianku ya Rabb. Hatta turiyahu mithlama araitani. Sampai dia merasakan ya yang kau timpakan kepadaku ya. Jadi artinya maksudnya seperti sebagaimana saya sekarang diazab ya besok di alam barzah kau harus azab dia juga. Karena saya begini gara-gara dia gitu kira-kira. Alhamdulillah. Jadi dari alam barzah itu udah saling nyalahkan, udah saling nuntut, udah saling. Nah, tapi kalau orang beriman, Bapak Ibu ini jadi kan khalilan mukminan, dua teman yang beriman dan dua teman yang kafir. Kalau tadi yang kafir contohnya, yang beriman justru saling mendoakan, ya Roh, ya Rob, saya di alam barzah mendapat nikmat yang kau berikan ini gara-gara kawan saya. Selalu diingatkannya bahwa nih Senin, kalau Senin subuh ada kajian Zoom gitu ya, di WA diingatkan gitu. Maka nih saya dapat nikmat gara-gara tawan saya ini. Maka ya Rob, Allahumma fala tudillahu ba'di. Ya Allah, jangan kau sesatkan dia setelah kematianku.
hatta turiyahu mithla ma araitani, sampai kau berikan kepada dia sama dengan apa yang kau berikan kepada aku. Wa tardu anhu, dan ridhoi dia kama radita anni, sebagaimana kau ridho kepada saya. Gitu. Jadi itu teman yang sejati begitu ya. Jadi bahkan ketika nanti mereka ketemu dia di apa namanya di akhirat, ni'mal akhu, wah kau sebaik-baik teman, kau sebaik-baik sahabat, kau sebaik-baik saudara. Ya ni'mas sahibu wa ni'mal khalil. Ah gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita masuk ruang yang disebutkan Az-Zukhruf ayat 67 bahwa teman-teman karib pada saat itu saling bermusuhan. Ustadz juga begitu dong ya Ustadz ya. Lu Ustadz itu yang ngajak saya yang Ya termasuk, nah, ya termasuk. jadi Sahabat di Ustadz sini kan artinya sohbah. Sohbah itu kan orang yang punya hubungan dekat gitu ya. hubungan Coba kalau bahasa ustadz murid kan hanya status Pak Mas ya. Itu kan hanya status saja hanya status dunia lah. Itu sebenarnya nggak penting gitu kan. Bahwa ketika ada orang diberi gelar ustadz ya berarti dia pengetahuan agamanya lebih dari yang biasa gitu aja. Ya kalau sohbah ini ya ikatan batin, ikatan emosional gitu ya. Kalau guru dengan murid ya hanya status saja ya untuk pembeda saja gitu. Tapi ya itu nggak penting-penting amat gitu. Nah, jadi itulah yang diingatkan. Itu kalau kerugian akhiratnya atau keuntungan akhiratnya. Kalau dunianya ya sudah banyak lah ya. Sekian tadi kasus-kasus yang saya ceritakan tentang pengaruh teman dan sahabat itu di dunia. Bahkan kalau Bapak Ibu masih ingat di awal kajian kita di Husnul Khotimah Institute ini saya pernah menampilkan ya sebuah kisah nyata gitu ya dari seorang mantan apa uh, mantan warga negara Saudi gitu ya yang akhirnya berubah haluan, dia murtad gitu ya. Nah ini jadi dia warga negara Saudi, dia sudah hafal Quran sejak usia muda, di usia belasan tahun gitu ya sudah selesai hafalan Qurannya. Kemudian dia S1 di Saudi, bahkan di artikel yang saya baca di umur 20-an itu dia sudah punya semangat untuk berjihad ke Palestina tapi dilarang oleh oleh orang tuanya sehingga dia harus menempuh jalur pendidikan. Terus disuruhlah dia kuliah di Amerika sampai S3. Nah, mungkin di situ dia agak agak keliru memilih teman atau sahabat, maka di kejadian 9/11 ya itu ya. Dia menyatakan murtad Bapak Ibu dan sekarang dia menjadi citizen of US. Dia membangun sebuah yayasan namanya SIRA ini, SIRA International. Itu ya. Lihat saja judul highlight dari laman pertama YouTube-nya apa namanya websitenya. SIRA International introducing Muslims to the Gospel of Jesus Christ. Tuh ya. Dia memperkenalkan diri Al-Fadi, former Wahhabi Muslim from Saudi Arabia and the founder of SIRA International. SIRA itu kepanjangannya The Center for Islamic Research and Awareness. Is on a mission to introduce Muslims to the Gospel of Jesus Christ. Misi dia adalah memperkenalkan kepada seluruh Muslim ajaran kasihnya Yesus Kristus. Tapi orangnya bukan yang ini Bapak Ibu. Ini gambar hanya pemanis saja. Orangnya yang di bawah ini yang sudah cukup sepuh ini ya. Nah ini dia. Ini orangnya. Is Islam really a peaceful religion or something entirely different? Is the Quran a book of terror or a book of peace? How can we reach Muslims in our community with the message of Jesus Christ? Nah, jadi dia punya tujuan itu. Bahkan kalau kita klik ini find answer di bawah kiri itu ya, kita akan terbawa ke laman YouTube dia. Ya, Bapak Ibu bisa saksikan eh, apa yang menjadi bahasan-bahasan dia di channel YouTube-nya. Nah ini saya saja tidak sampai hati membaca judul-judulnya ya. Nah ini sudah sebegitu dalamnya dia mengporak-porandakan ajaran Islam seperti ini misalnya ini gitu ya. Ini dan ini. Jadi
yang saya sayangkan itu dia masih pakai pakaian Saudi itu loh, Pak. Oke lah dia bilang itu pakaian negara layaknya kita songkoh, songkoh apa? Yang hitam itu ya, yang songkoh nasional itu kan semua orang bisa pakai, bahkan politisi-politisi non-Muslim gitu ya. Politisi yang kafir kan pakai juga. Tapi kan di mata orang awam pakaian begini kan sudah merepresentasikan Islam ya. Ya, karena memang ini pakaian negara-negara Islam, Saudi, Qatar, Dubai dan seterusnya gitu ya. Ini yang sangat disayangkan. Jadi bisa sampai separah itu Bapak Ibu ya. Kalau kita salah dalam memilih sahabat atau teman gitu ya. Jadi kalau ada lingkungan sekitar yang membuat ibadah kita menurun, maksiat kita bertambah, nah sudah buru-buru tinggalan. Buru-buru. Bahkan ini juga nanti ada kaitannya dengan hijrah Bapak Ibu. Kalau ternyata tempat tinggal kita gitu ya, tempat kita bernaung ya, domisili kita saat ini, itu lingkungannya membuat kita atau anak-anak kita bisa menjadi lebih buruk dalam hal keagamaan, ya bisa lebih baik kita cari tempat lain, pindah gitu ya. Seperti kan kisah dalam hadis sahih ya, ini sebenarnya hadis Bukhari Muslim, tapi saya mengutipnya dari redaksinya Imam Ibnu Majah. Dan ini hadisnya sahih nomor 2622. Jadi kenapa saya mengambil redaksi dari Ibnu Majah? Karena lebih clear kalimat hadisnya gitu ya untuk menunjukkan apa yang ingin saya sampaikan. Ini cerita itu loh Bapak Ibu, cerita orang yang ngebunuh 99 orang. Ya, membunuh 99 orang. Terus tanya sama satu ustadz, satu orang, saya bisa bisa taubat nggak? Gitu ya. Wah, ba'da tis'atan wa tis'ina, ba'da tis'atin wa tis'ina nafsat. Ente mau taubat, ente mau menyesal kembali kepada Allah setelah membunuh 99 orang. Jadi orang ini menutuplah celah pintu taubatnya si pembunuh ini. Ya, kemudian fantadhu saifahu faqatalahu. Akhirnya pedang si pembunuh ini ditarik dari sarungnya, kemudian orang itu dibunuh. Lengkaplah fakmala bihil mi'ah, lengkap jadi 100 gitu ya, karena tambah satu orang tadi. Tanya sama orang kedua. Orang yang kedua ini bijaksana, saya masih bisa taubat gak? Saya udah ngebunuh 100 orang nih. Waihaka, celaka kamu. Artinya maksudnya celaka kamu, kok kamu nggak percaya bahwa kamu masih punya apa kesempatan taubat? Man yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangimu untuk kamu bertaubat kepada Allah? Nah, cuman syarat dari orang ini kan apa, Bapak Ibu? Ukhruj minal qaryatil khabithah. Keluar kamu dari kampung dan desa yang buruk itu. Jadi kamu tuh bisa sampai tega membunuh 100 orang itu ada pengaruh besar dari tempat tinggalmu yang sekarang. Nah ini keyword saya di hadis ini tuh ini Bapak Ibu. Perhatikan bagaimana orang ini menganalisa bahwa ini orang jadi jahat seperti itu sampai mampu dan tega membunuh 100 orang ya karena dia tumbuh dan tinggal di daerah yang khabithah. Jadi Korea ada yang al-khabithah memang. Makanya kita nggak boleh sembarangan pilih tempat tinggal. Ya, Korea al-khabithah, kampung yang jelek, yang buruk, ya, kampung yang jahat, yang bisa membawa pengaruh jelek kepada kita dan keluarga. Keluar dari situ, kata orang ini. Kalau kamu mau taubat, keluar. Ya, ilal qaryatis salihah, ya pindah kamu ke kampung yang lebih baik. Ke kampung yang soleh. Disebutkan, ya desa namanya desa ini, desa itu ya. Fa'bud rabbaka fiha. Maka tinggalkanlah desa yang lama menuju desa yang baru dan sembahlah Allah di sana. Taubatlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah hadis yang populer ini kemudian Bapak Ibu saya kan sudah tahu ujungnya, akhirnya orang ini berhijrah ya menuju kampung yang baik, desa yang bagus untuk perkembangan ibadah dan agama dia. Nah, sehingga kemudian tapi di jalanan orang ini wafat, meninggal sampai akhirnya menjadi perebutan ya antara apa
malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikatur rahmah dan malaikatul azab. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Jadi ribut nih. Kata malaikat rahmat, ini jatah saya ini. Ini orang sudah mau taubat. Kata malaikat azab, tapi kan baru mau. Sampai juga belum ke desa yang dia tuju gitu. Yang pasti dia sudah membunuh 100 orang. Udah parah ini dosanya. Kata malaikat rahmat, gak bisa. Nah, niatnya udah tulus nih mau pindah, mau berubah. Terjadi perdebatan lama sampai Allah akhirnya turunkan malaikat untuk memberikan apa namanya keputusan. Kata Allah gini deh dihitung gitu ya. Ayul qaryataini kanat akrab. Ini jasadnya itu lebih dekat ke desa yang mana? Desa tujuan atau desa asal? Ternyata didapati dia lebih dekat dengan desa yang menjadi tujuan dia, desa yang solehah, yang baik, sehingga akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmat. Nah itu semua sekali lagi Bapak Ibu, hadis ini yang populer, itu poinnya adalah tadi, bahwa sang ustadz ini yang kedua, atau sang orang bijaksana ini, melihat bahwa dia bisa menjadi seperti itu karena pengaruh lingkungannya, pengaruh sekitarnya. Nah ini sekuat itu ya Bapak Ibu ya, bahwa lingkungan itu mempengaruhi apa perilaku seseorang, entah perilaku dalam keseharian atau perilaku dalam beribadah. Itulah juga kenapa Nabi Muhammad SAW kan hijrah ya. Kenapa? Jadi kata Syekh Buti dalam penjelasan hikmah yang nomor 43 ini, kalau tempat tinggal kamu sudah tidak nyaman untuk kamu kemudian beribadah kepada Allah di sana, ya kamu sudah tidak bisa menyembah Allah, bahkan kamu dimusuhi di segala macam, maka ya kamu harus berani untuk kemudian mencari alternatif, entah pindah, entah seperti apa solusinya. Yang penting tidak menyebabkan ibadah kamu rusak atau berkurang gitu ya. Seperti yang Nabi Muhammad SAW lakukan dalam berhijrah. Walaupun Nabi itu cinta sekali dengan tanah air Mekahnya ya, tempat kelahirannya ya Bapak Ibu ya. Cuman hijrah ini sekali lagi untuk menyelamatkan agamanya. Nabi lihat ini udah nggak bisa nih sahabat beribadah di Mekah gitu kan. Bahkan sampai terakhir yang paling parah itu kan hisarul iqtisadi. Apa itu Bapak Ibu? Hisarul iqtisadi itu boykot ekonomi. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu punya suatu keputusan saat itu selama 3 tahun lagi. Orang-orang di pasar yang menjual barang dagangan, ya para penjual di pasar dilarang melakukan transaksi dengan orang-orang Muslim. Sampai digambarkan dalam kitab fikih sirah Syekh Buti itu, mereka sampai yakulunal hashish, mereka sampai makan rumput-rumput liar Bapak Ibu. Saking mereka tidak mampu untuk, bukan tidak mampu ya, tidak bisa, tidak punya akses ya untuk melakukan jual beli pangan dan lain-lainnya. Nah, jadi ini bahaya gitu karena kan ada namanya eh, maqasidus syariah. Yang perlu dipelihara ini apa? Hifdzud, hifdzun nafas ya. Islam itu menjaga keselamatan jiwa. Yang kedua hifdzuddin gitu ya. Jadi misalkan gini, kalau jiwanya atau nyawanya terancam sehingga dia tidak bisa menjalankan agama, ya maka selamatkan dulu nyawanya, jiwanya gitu ya. Karena agama bisa bisa berdiri dan berjalan kalau ada orangnya, pelakunya gitu kan, pemeluknya. Nah, maka Nabi lihat ini kita harus jaga dulu nih nyawa kita, selamatin dulu. Kalau enggak, ini akan apa namanya membawa dampak buruk pada perkembangan agama Islam saat itu kan. Maka Nabi hijrah. Tapi bukan berarti Nabi nggak cinta sama tanah air. Tetap cinta. Makanya Nabi punya azam yang kuat untuk menaklukkan kota Mekah. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah sebenarnya kan. Ya, saya punya tema tentang cinta tanah air sebenarnya Bapak Ibu. Jadi
ini mumpung masih bulan Agustus ya, kayaknya ini ada garis merahnya, benang merahnya gitu. Bahwa kan kita suka dengar ya, hubbul watan minal iman gitu ya. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Jadi memang itu betul dalil-dalilnya gitu ya. Karena kalau kita bahas dulu, tanah air itu apa sih gitu ya. Tanah air itu adalah tempat lahir seseorang gitu ya. Dan tempat di mana dia tinggal. Jadi tempat kelahiran dan tempat di mana dia tinggal. Dalam hal Nabi berarti Mekah dan Madinah gitu ya. Nah ini dalam surat Al-Qasas, Bapak Ibu, surat 28 ayat 85 ya. Allah kan firmannya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi faradu 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Nah, ke tempat kembali di sini para ulama tafsir itu mayoritas mengartikan maksudnya adalah kota Mekah. Jadi Allah melihat ya Nabi Muhammad SAW itu sebagai eh, yang melaksanakan hijrah ini, tapi ada rasa berat gitu Bapak Ibu. Bukan berat nggak mau jalanin perintah Allah berhijrah, bukan. Bukan berat karena perjalanan jauh Mekah ke Yathrib atau Madinah saat itu, bukan. Tapi berat meninggalkan tanah kelahiran beliau, yaitu kota Mekah. Makanya Allah janji, udah tenang deh. Ntar kamu bakal saya kembaliin deh ke situ. Gitu kira-kira gitu ya janjinya Allah. Makanya dalam kitab tafsir Ruhul Bayan, ya terkait ayat tadi, Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi berkomentar. Fi tafsiril ayah, di dalam tafsir ayat tadi, isyaratun. Ada sebuah isyarat ila anna hubbal watan minal iman. Bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman. Nah tapi cinta tanah air ini harus dikalahkan. Kalau ternyata tanah air kita sudah tidak mampu membuat kita nyaman, aman dalam menyembah Allah. Apalagi kalau misalkan di situ kita bisa terseret kepada arus gelombang yang tidak menyembah kepada Allah. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan serius untuk kemudian kita meninggalkan tanah kelahiran kita misalnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bangsa Indonesia ya dengan segala banyak problematikanya kita masih bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman gitu ya. Allah masih berikan kita nikmat keamanan, kemerdekaan ini. Sampai saat ini usia bangsa kita sudah 80 tahun semenjak kemerdekaan. Nah, jadi ini juga patut disyukuri. Nah, tinggal bagaimana sekarang tempat tinggal kita, gitu ya. Nah, bagaimana kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita, bagaimana mereka keadaannya, bisa nggak membuat kita tambah semangat ibadah, tambah ingat sama Allah, ya, tambah jauh dari maksiat dan dosa. Kalau bisa kita punya teman sahabat seperti itu, wah itu mahal sekali. Mahal sekali gitu ya. Karena memang nanti sahabat ini ya tadi kalau dari surat Az-Zukhruf ayat surat 43, Az-Zukhruf ayat 67 kan teman bisa jadi musuh. Sebaliknya teman juga bisa jadi penyelamat, pemberi syafaat tadi. Gitu ya. Bisa menjadi pemberi syafaat yang disampaikan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Ya Bapak Ibu surat 20 surat Asy-Syura surat 42. Ya surat Asy-Syura surat 42 surat Asy-Syu'ara berarti betul ya. Surat 26. Iya ayat 100 dan 101. Ini Bapak Ibu. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Maka sekarang kita tidak punya seorang pun pemberi syafaat atau penolong. Ayat ini Allah mengisahkan nanti orang-orang kafir yang bicara. Saat orang-orang beriman yang tadinya sama-sama di neraka dengan mereka, kok tiba-tiba mereka diangkat dari neraka. Orang kafir ngomong, loh ini gimana?
Perasaan kemarin dia sama-sama kita di neraka gitu loh. Mereka mereka samping-sampingan dengan kita di neraka. Loh kok sekarang mereka naik? Kok mereka sekarang selamat? Itu oh, ternyata mereka ada yang nolong. Sedangkan kita tidak ada yang bisa ngasih pertolongan. Kenapa? Karena kita nggak punya teman akrab yang bisa menolong seperti itu. Nah, jadi kalau kita berteman dengan orang soleh, orang baik ini, satu di dunia kita bisa menjadi orang yang pribadi yang lebih baik gitu ya. Di akhirat kita bisa diselamatkan. Maka di hadis 108 di hadis Sahih Muslim dulu nih. Ini contoh teman duduk atau ya teman duduk bahasanya gitu, teman nongkrong nih. Itu sangat berpengaruh kepada teman-temannya yang lain. Ini ada hadis Bapak Ibu tentang keutamaan majelis zikir. Hadis Muslim nomor 2689. Ya. Di sini Nabi bilang innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudulan yattabi'una majalis zikir. Allah itu punya satu unit ya satu satgas lah satuan tugas itu ya. Punya satu unit malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah untuk keliling di muka bumi, Bapak Ibu. Sayyaratan itu ya. Jadi mobile, malaikat ini mobile ya, keliling jalan-jalan di dunia. Ngapain? Mereka mencari yattabi'una majalas dzikir. Mencari majelis-majelis zikirnya Allah. Ya. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, ketika mereka para malaikat ini mendapati suatu majlis ada zikir di dalamnya, apapun ya zikir, baca Quran zikir, tahlil tahmid zikir, baca sholawat zikir. Maka malaikat ini qa'adu. Malaikat ini ikut duduk. Ini hadis Muslim ya. Nomor 2689. Malaikat ini ikut duduk ya bersama mereka, dan sebagian lagi haffa ba'duhum ba'dhan bi ajnihatihim. Sebagian dari mereka membentangkan sayapnya hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai malaikat itu memenuhi antara mereka ya di antara langit dan bumi. Setelah selesai majelis zikirnya bubar gitu ya. Aroju, malaikat-malaikat ini naik ke langit Bapak Ibu. Wasaidu ilas sama. Qala fayas'aluhumullah, Nabi bersabda lagi, bercerita lagi, maka Allah akan tanya mereka. Padahal Allah lebih tahu gitu ya. Cuman ya sebagai SOP aja Bapak Ibu, biar ada dialog antara Allah dengan malaikat gitu ya. Min aina jitum, kalian dari mana? Padahal Allah tahu gitu ya. Kata malaikat ini, ji'na min indi ibadin laka fil ard. Kami barusan habis dari bumi ya Allah. Kami mendapati hamba-hambamu. Ngapain mereka? Yusabbihunak, mereka bertasbih kepadamu. Wa yukabbirunak, mereka membesarkan namamu, bertakbir. Wa yuhallilunak, mereka bertahlil. Wa yuhmadunak, dan mereka bertahmid. Dan mereka juga meminta permintaan-permintaan ya Rabb. Mereka berdoa. Apa yang mereka minta? Madza yas'aluni, kata Allah. Mereka minta jannatak, mereka minta surgamu. Loh, hal ra'au jannati? Apakah mereka itu yang berzikir dan lantas meminta surgaku, pernah melihat surgaku? Oh, nggak pernah ya Rabb, belum pernah. Kata Allah, qala kaifa law ra'au jannati? Mereka belum tahu surgaku secara pasti saja, belum pernah melihat dengan kepala mata saja, mereka sudah meminta seperti itu. Apalagi kalau mereka sudah melihat surgaku, wahai malaikat. Waduh, kata malaikat, ya pasti mereka akan lebih giat lagi ibadahnya gitu ya. Bapak Ibu kan di sini ya giat mengisi koper-koper, giat mengisi hari-harinya dengan ibadah, pengen masuk surga. Padahal kita belum lihat loh Bapak Ibu. Kan aneh gitu ya kalau secara logika kita belum tahu apa yang kita minta, tapi kita mintanya sampai ngotot betul. Itu kan rada aneh. Nah, kata Allah, gimana kalau mereka sudah tahu surga, aku sudah pernah melihat. Oh, akan lebih ngotot lagi mintanya kan gitu. Oke, terus kata malaikat, tapi mereka juga bukan cuma meminta.
sesuatu. Mereka minta perlindungan kepadamu juga ya Allah. Ya, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Min narika, dari nerakamu. Loh, kok mereka setakut itu? Ya. Kok mereka sekhawatir itu dengan neraka? Hal ra'au nari. Apakah mereka sudah melihat nerakaku? Belum ya Rob. Bagaimana kalau mereka nanti bisa pernah melihat nerakaku? Jadi bagaimana eh, apa kekhawatiran ketakutan mereka kan lebih dahsyat lagi. Nah, terus ngapain lagi mereka? Ya astaghfiruna, mereka juga minta ampunan kepadamu ya Allah. Nah, kata malaikat seperti itu Allah jawab di sini Bapak Ibu. Keuntungan ya majelis zikir. Ya, qad ghafartu lahum. Ya, wahai malaikat, aku telah ampuni mereka. Fa'ataituhum mas'alu, berikan apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimmastajaru, dan aku akan lindungi mereka dari apa yang mereka takutkan. Nah, di sini Bapak Ibu tema kita tentang teman duduk itu. Terus malaikat ngomong nih Bu, Pak, Rabbi fihim fulan. Ya Allah, tapi di antara mereka ini jamaah-jamaah zikir ini, jamaah majlis zikir ini, itu ada abdun khotta'un. Ada salah seorang yang sebenarnya nggak niat, nggak sengaja aja gitu ikut majlis. Mungkin keluar dari rumah pengen pergi kemana terus ada majlis zikir, wah nimbrung gitu. Ikutan masuk gitu ya. Jadi dia ini dari awal nggak niat ikut majlis zikir ya Allah. Mereka nggak ikut. Nah, cuma mereka dia ini satu orang ini ikut cuma karena nimbrung aja nggak sengaja lewat terus ada majlis zikir terus ikut nimbrung. Ini gimana nih statusnya dia? Apakah dia dapat ampunan juga? Nah kata Allah, lahu ghafartu. Ya, dia juga saya ampuni. Kenapa kok begitu ya Rob? Dia kan nggak ada niat dari rumah untuk ikut majlis zikir. Dia kan nggak ada keinginan sebenarnya, hanya nggak sengaja saja di perjalanan dia ikut nimbrung. Kenapa? Humul qaumu, karena dia telah duduk bersama satu komunitas, bersama satu kaum, la yashqa bihim jalisuhum, yang mana mereka ini teman-teman duduknya dia ini yaitu jamaah majlis zikir itu tidak akan membuat celaka teman duduknya yang lain. Jadi bayangin, jadi Allah ngampunin satu orang hamba yang nggak sengaja nimbrung ke majlis zikir ini hanya karena dia duduk bersama orang-orang yang memang sudah dapat ampunan dari Allah. Jadi seberpengaruh itu teman duduk Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi jangan disepelekan ya. Nah, bahkan di dalam hadis Muslim juga di hadis nomor 183. Ini juga sudah pernah saya sampaikan hanya sebagai pengingat saja. Sudah saya sampaikan di kajian awal-awal kita sebelum kita masuk ke kitab Al-Hikam ya. Sebelum kita masuk kitab Al-Hikam kan kita bahasnya tematik ya saat itu ya. Nah itu salah satu tema yang saya bawakan kalau nggak salah saat itu tentang sahabat gitu ya. Bisa memberikan syafaat. Nah ini hadisnya sangat menggembirakan sekali. Ya sangat positif sekali. Di hadis Muslim nomor 183 ya. Ini sambil saya cari ininya. Kalau nggak dapat langsung kita cari aja entar 183. Mana sahabat. Nah ini. Ya, hadis Muslim nomor 183 ya. Hadisnya panjang. Cuman ini langsung kita ke pembahasan inti kita saja. Kan gini ya, nanti kan manusia itu kan akan melewati satu sirot ya, satu jembatan. Nah, nanti jembatan sirot ini ketika yang melintas adalah orang beriman di atasnya, fayamurrul mu'minuna qatarfil ain. Ini hadis Muslim nomor 183 ya. Fayamurrul mu'minuna qatarfil ain. Ada orang-orang beriman yang nanti melewati jembatan sirot ini secepat kedipan mata. Wakal barqi, ada yang secepat kilat. Wakal rihi, ada yang secepat angin berhembus. Wakal toiri, ada yang seperti burung yang melesat jauh gitu ya. Wakal ajawidil khail, ada yang seperti kuda pacu.
Wah, dan banyaklah orang muslimin akhirnya yang selamat. Nah, tapi hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, sampai ketika mereka sudah selamat gitu ya. Mereka menghadap kepada Allah. Fawalladzi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi asyaddi munasyadatan lillahi fi istiqsa'il haq. Banyak orang yang menghadap kepada Allah semacam kayak apa ya? uh, Demo, bukan demo sih. Mencurahkan aspirasi. Mereka menanyakan perihal kondisi orang-orang yang mereka kenal kok belum ada di surga gitu. Ya, yaqulun, mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna. Mereka dulu puasa bareng kami, yud. Ya Allah. Wa yusalluna, sholat juga bareng kami. Ya hujun, bahkan kami haji satu kloter gitu ya. Nah, mana kok mereka nggak ada? Fa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka. Nah ini Bapak Ibu ya. Sangat menggembirakan sekali. Apa kata Allah? Akhriju man araftum. Keluarkanlah ya siapapun yang kalian kenal. Jadi bahasa di sini arafa Pak, araftum. Bu, ya. Jadi yang kita kenal, bukan Allah bilangnya keluarkan istri kalian, keluarga kalian, anak kolega kalian. Enggak, bahasanya umum. Siapapun yang kalian kenal, keluarkan. Itu Bapak Ibu. Fayukhrijuna khalqan katsiran, maka akhirnya mereka menyelamatkan banyak manusia, yang mana manusia itu api nerakanya belum utuh melahap semua tubuhnya, baru sampai betis atau sampai lutut gitu ya. Artinya mereka saat jatuh dari jembatan Sirat, nah api baru mencapai betis atau lutut, sudah keburu ditarik sama sahabat-sahabat dan teman-temannya atau keluarganya yang saling kenal, itulah pokoknya. Nah, ini salah satu privilege Bapak Ibu ya, asalkan kita mati dalam keadaan beriman, insya Allah banyak skenario Allah itu bisa membuat kita selamat gitulah ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Hikmah ke-43. Sebelum kita masuk ke 44, kita ulangi lagi bacaan hikmahnya. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah kamu bersahabat, berteman dengan orang atau pihak yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu dalam beribadah dan ucapannya tidak mengantarkanmu kepada Allah, tidak menunjukkanmu jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, hikmah 44 itu masih berkaitan erat dengan hikmah 43, tapi ini penting Bapak Ibu. Termasuk ya, al-hikmatur rabi'atu wal arba'un, hikmah ke-44 masih tentang pertemanan. Gini kata beliau, rubama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Barangkali, kata Syekh Ibn Athaillah, sebenarnya kamu nih orang buruk. Barangkali sebenarnya kamu nih orang tidak baik. Cuma kebaikan itu nampak pada dirimu hanya karena kamu berteman dengan orang yang keadaannya lebih buruk dari kamu. Paham Bapak Ibu ya? Jadi barangkali sebenarnya kita tuh jahat, kita tuh juga jelek, kita itu sebenarnya buruk. Cuman kebetulan karena kita berteman dengan orang-orang yang lebih buruk di bawah kita, sehingga tampaklah kita seperti orang baik. Tampaklah kita seperti orang yang bagus akhlaknya, bagus agamanya gitu ya. Contoh, eh, ini sudah banyak terjadi dan sudah banyak menjadi konten di dunia maya, di sosial media, TikTok, Instagram gitu ya Bapak Ibu. Misalkan gini, ada anak Gen Z atau Gen milenial gitu ya. Gen Alpha lah, Gen Z dan Gen Alpha itu. Misalkan dia seorang karyawan di kantor gitu ya. Oke. Dia juga sebenarnya dia orang yang ibadahnya tuh biasa saja, bahkan cenderung malas. Tapi dia sholat 5 waktu masih. Tapi mungkin ya tadi males-malesan, waktunya diulur gitu kan.
Nah, tapi satu kantor dia, teman satu kantornya, ya, itu tidak sholat. Ya, dia nggak sholat nih, tak sholat. Nah, maka si orang yang sholat kita sebut misalkan si A, ini si B gitu ya. Karena si A dan si B ini berteman dan si A ini sholat, padahal sholatnya juga mungkin ya masih berantakan gitu, waktunya masih ngulur-ngulur, ya kan, masih nggak khusyuk, pokoknya masih masih buruk juga sebenarnya, masih kurang juga sebenarnya, masih banyak kekurangannya juga gitu ya. Tetapi karena dia disandingkannya bertemannya dengan orang yang apa, yang secara keadaan agamanya lebih lebih di bawah dia, jadi sehingga si A ini nampak seperti orang baik gitu. Nah, yang saya maksud tadi dia kalangan anak Gen Z dan Gen Alpha tuh gini, ketika lu keren ya sholat gitu, lu alim ya, lu alim ya sholat, terus dijawab kan sama dia, loh sholat itu bukan menunjukkan orang itu alim atau tidak, itu suatu kewajiban gitu. Artinya di kalangan Gen Z, Gen Alpha, temannya yang sholat itu sudah seperti malaikat mungkin bagi dia. Kenapa? Karena sekelilingnya nggak ada yang sholat gitu. Padahal mungkin sholatnya teman dia yang sholat itu juga masih jauh dari kata sempurna kan gitu ya. Masih banyak kekurangan di sana sini. Tapi karena dia disandingkannya oleh atau dia bertemannya dengan orang-orang yang tadi secara keadaan agama itu di bawah dia, sehingga dia nampak seperti orang baik. Nah, bahayanya seperti ini, si A ini takutnya dia terlarut, terlena, Bapak Ibu. Dengan keadaan seperti ini, karena dia menyandingkannya dengan si B, sehingga satu, dia merasa dirinya lebih hebat dari si B. Timbul rasa sombong. Padahal sholat itu kewajiban, gak ada yang perlu disombongin gitu ya. Tapi karena dia disandingkan dengan teman yang begitu, yang gak sholat, sehingga dia merasa dirinya lebih hebat. Timbullah sifat takabur, ya, yang akhirnya membuat Allah murka. Yang kedua, bahayanya karena dia terlena, dia tidak ada ghiroh, semangat gitu ya, untuk memperbaiki ibadahnya. Akhirnya apa? Ya udahlah, yang penting saya masih sholat Ustadz. Teman saya lebih parah nggak sholat. Parameternya ke yang bawah gitu. Akhirnya berkaitan juga dengan hikmah yang tadi kan. Ketika dia berteman dengan teman yang begini, yang keadaan agamanya di bawah dia, sehingga keadaan temannya yang begitu tidak membuat dia semangat untuk beribadah. Nyambung ya dengan hikmah 43 tadi. Janganlah berteman dengan orang yang keadaannya tidak membuatmu membangkitkan semangatmu dalam beribadah. Nah, sini kayak gini sama contohnya. Jadi dia akan selalu selalu beralibi, "Ah, udahlah yang penting saya masih sholat." Terus dia nggak sholat. Udahlah yang penting saya masih puasa. Daripada teman saya nggak puasa, tapi puasa dia juga masih jauh dari kekurangan, masih riba, gitu kan, masih melihat halal yang haram dan lain sebagainya. Tapi karena ya dia sekitar dia itu lebih buruk daripada dia, tingkatannya di bawah dia, maka sehingga ya dia nampak dirinya itu seperti orang baik gitu. Enggak, jangan-jangan sama buruknya kita dengan mereka gitu. Cuman kebetulan mereka itu yang 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 lebih buruk dari dia gitu, sehingga nampaklah dia seperti orang baik. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu. Ketika orang punya asumsi dan sugesti, asumsi lah ya, asumsi seperti itu, takutnya sifat takabur muncul, ya sombong, karena dia merasa lebih baik daripada teman dan kawannya, atau dia terlena sehingga dia tidak ada semangat untuk memperbaiki ibadahnya, atau jangan-jangan sholatnya masuk dalam kategori fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, kan bisa saja. Cuman karena dia bertemannya dengan yang nggak sholat, ya sudah dia menganggap ya udahlah, yang penting gue masih sholat, toh gue lebih menjalankan perintah agama. Tapi misalkan sholatnya nggak sesuai dengan ilmu, wudhunya ngasal, ya nggak sah, sehingga wudhunya ketika wudhunya nggak sah otomatis sholatnya tidak sah. Ini yang bahaya kata Syekh Buti dalam penjelasannya. Jadi rubama kunta musian, boleh jadi sebenarnya kamu itu juga buruk. Farokal ihsana minka, sehingga nampak dan ketika nampak kebaikan dari dirimu, suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka, itu hanya karena
Kamu berteman, berkawan dengan orang yang keadaan apanya namanya agamanya itu jauh di bawah kamu, gitu ya. Jadi sehingga dia merasa sombong, takabur, merasa lebih hebat, gitu ya. Nah, kita perlu teman yang membuat kita untuk selalu bisa istiqomah, gitu ya. Nah, terus kemudian mungkin ada yang membantah, tapi kan Ustaz, teman-teman begitu perlu kita dakwahi. Jadi saya berteman sama dia ini untuk dakwah ke dia supaya dia mau sholat. Saya Buti bantah. Berdakwah itu nggak mesti jadi teman. Yang perlu Anda ngobrol sama dia, diskusi. Tapi kan nggak perlu dijadikan teman gitu loh. Teman akrab, teman karib yang sampai Anda kemana-mana berdua sama dia, kemana-mana. Nah itu harus pilih-pilih kalau untuk yang begitu. Tapi kalau untuk sekedar dakwah, ngajak gitu ya. Ya ayo gitu, diskusi. Ngobrol biasa. Ya. Hangout boleh ya sambil ngobrol diskusi di kafe, di restoran. Ya kasih pencerahan silakan. Cuman jangan dijadikan teman gitu loh. Ya, supaya hal keadaan mereka tidak mempengaruhi kita. Nah, sehingga kita bisa untuk mengupgrade. Nah, makanya kan kalau untuk melihat dunia, kata Nabi, baru lihat ke bawah. Ya, harta nih, alhamdulillah kita masih punya ini, punya itu. Orang-orang belum punya. Nah, sehingga itu mendorong orang untuk punya rasa syukur. Iya nih, saya dikasih ini sama Allah nih. Saya dapat ini nih, keutamaannya. Nah, terus kalau untuk urusan agama, jangan ngelihat ke yang bawah kita, ngelihatnya yang ke yang atas. Supaya semangat. Kita sama-sama kerja di satu kantor yang sama, divisi yang sama, tugas yang sama, job desk yang sama, tapi kok dia bisa ya baca Quran di sela-sela istirahat? Kok dia bisa ya menyempatkan diri untuk sholat jamaah? Nah itu. Sehingga dengan begitu, dia akan bangkit ya jiwanya untuk memperbaiki diri dalam hal ibadah ya. Karena kalau misalkan kita berteman dengan orang begitu Bapak Ibu, ini konsekuensinya kalau kita berteman dekat gitu ya, kita nanti takutnya si A ini malah melakukan pembiaran. Ya, pembiaran terhadap apa? Terhadap peninggalan ibadah dia tidak ibadah dibiarkan. Karena teman gak enak gitu ya. Atau mungkin pembiaran terhadap hal dosa atau maksiat yang dilakukan temannya. Atau bahkan tadi dia bahkan bisa apa namanya mempengaruhi temannya yang ini akhirnya jadi ikut-ikutan melakukan dosa atau maksiat gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu hikmah ke-43 dan 44 ini ya mengingatkan kita kembali. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah aman ya dalam tanda petik juga maksudnya bukan aman terus kemudian kita terlena. Cuman maksud saya yang lebih terasa mungkin untuk hikmah kedua hikmah Ibnu Athaillah hari ini itu ada di fase anak-anak muda gitu. Anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita gitu mungkin ya. Nah, di fase mereka lah teman, sahabat ini bisa sangat mempengaruhi apalagi saat mereka masih labil ya, di jiwa-jiwa labil SMP, SMA. Itu teman sangat mempengaruhi. Maka wajib Bapak Ibu me, memfilter atau melakukan apa namanya screening ya terhadap teman-teman, sahabat-sahabat dekat dari anak-anak cucu kita, sehingga kita bisa tahu background mereka apa, seperti apa, attitude dan akhlak mereka, terutama agama mereka seperti apa gitu ya. Dan sekali lagi, tapi ketika kita tidak berteman dengan orang yang tidak baik agamanya, ya bukan berarti kita musuhin dia, enggak. Tetap biasa, say salam, tegur sapa gitu ya, main bareng biasa. Cuma jangan dijadikan sahabat apalagi sampai dijadikan role model gitu. Wah saya ini pokoknya apa-apa ngikut dia, apa-apa ngikut dia. Nah, itu yang begitu itu yang harus diperhatikan supaya tidak salah gitu ya. Baik, mungkin itu Pak Mas, silakan jika ada Oke. pertanyaan. Baik, terima kasih. Gimana Bapak Ibu sekalian? Tadi Ustadz bilang kalau untuk kita udah agak aman, tapi rasanya juga belum Ustadz. Misalnya apa? Ada tuh grup pejalan kaki pagi gitu, ya sama-sama tua gitu, Hmm. rame-rame. Ya tapi ya, masuk restoran, karaokean apa gitu. Jadi badannya ter
agak lalai gitu. Nah, Iya, kan iya, kita iya. gabung dengan grup gitu. Mhm. Seolah kita ikut terbawa juga Ustaz. Iya, iya, ya sebenarnya potensi itu tetap ada gitu, tetap Ada. masih ada. Maksud saya tapi maksudnya agak aman itu kalau dibandingkan dengan anak-anak muda yang labilnya masih tinggi gitu kan. Seharusnya kan kalau yang Iya, sudah iya. seusia Bapak Ibu kan filternya Benar. sudah lebih lebih dalam, lebih banyak gitu dan bisa Iya, harusnya gitu ya. Cuman ya tadi mungkin ada pengaruh dari zaman mudanya, usia mudanya. iya. Itu Baik, ada dua pertanyaan sepertinya di kolom chat Pak Mas. ya, baik kita baca di kolom chat dulu. Eh, pertama dari Buta Tazia. Itu Assalamualaikum. ada dari Bagaimana? Bu Gusneti ada itu. Oh ya, Jadi bagus. Itu Bismillah. Jika mengikuti Ustadz, jika kita mengikuti majelis dzikir secara online, apakah juga mendapat rahmat atau ampunan yang sama dengan yang hadir langsung offline gitu, saat majelis? Jazakallah khair. baik, tentu antara online dan offline ada perbedaan. Ya, itu tidak bisa dinafikan kehadiran jasad dan fisik kita di suatu majelis zikir itu akan sangat mempengaruhi kualitas zikir kita. Dari tingkat kekhusyuan, tingkat apa namanya semangat dan ghiroh ketika kita bersama-ramai berzikir itu kan apa ya auranya itu kan terasa sekali Bapak Ibu. Seperti Hmm. layaknya nonton bola ya di TV dengan di stadion itu auranya kan beda sekali. Walaupun saya belum pernah nonton di stadion. Cuma kata teman-teman jamaah yang sudah pernah nonton di stadion itu kan apa gemuruhnya, sorak-sorainya itu kan membangkitkan semangat untuk terus berteriak mendukung tim yang didukung gitu. Nah, berzikir pun kan itu ketika beramai-ramai bersama-sama itu akan membangkitkan semangatnya. Cuma dalam hal pahala dan ampunan, ya guru-guru kami membawa satu kabar gembira bahwa insya Allah tetap dapat ya. Karena nanti baliknya ke hadis innamal a'malu binniyat dan ini hanya teknis kan. Ini hanya teknis, kita bisa menghadirkan hati kita di majelis itu seperti kita saat ini gitu ya, majelis ilmu ya, tetapi tetap ada perbedaan dari segi pelaksanaan namun untuk ampunan dan rahmat serta pahala insya Allah kita minta kepada Allah agar disamakan lah gitu ya. Gitu. Tetapi tetap ada perbedaan dalam teknis pelaksanaannya gitu. Ya. Saya sambung sedikit Ustaz, kalau Ya. malaikat itu masih turun nggak di majelis kita Ustaz? Kalau di majelis zikir tadi Ustaz bilang kan malaikat turun lama gitu. Nanti Ya, ngomong malaikat yang Allah. tadi Ah, betul. kalau yang di off online ini malaikat turun juga nggak Ustaz? Insya Allah sama, karena kan ini cuma sebagian apa bagian dari teknis saja. Bagian dari teknis kita berkumpul secara virtual, tapi kita fokus di ruangan yang sama, menatap layar yang layarnya beda, tapi kan fokusnya sama. Nah itu insya Allah tetap turun untuk memberikan apa namanya rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah saya sangat husnudzon. Allah Maha tahu terhadap apa yang kita niatkan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan. Ini hanya sebatas apa namanya teknis saja, gitu kan. Orang sholat saja yang sewajib itu kalau nggak mampu berdiri ya boleh duduk kan gitu. Ada keringanan-keringanan. Kita nggak mampu berkumpul di satu tempat yang sama karena perkara jarak itu kan uzur. Ada yang di Semarang, ada yang di Padang, ada yang di sini, ada di situ. Itu uzur untuk kita berkumpul bersama, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar bersama. Jadi insya Allah tetap dapat. Baik. Pertanyaan berikut dari Bu Tazia. Bagaimana dengan orang tua yang punya anaknya menjadi murtad, tapi anaknya ini masih rajin menjalin hubungan dengan dan menghormati santun kepada orang tuanya? Eh, Dia saya itu kayaknya. tinggal Dia di kan. negara Ya. lain, jadi kalau kembali ke Indonesia, dia menginap di rumah orang tuanya. Adapun anak ini menjadi murtad karena menikah dengan misionaris. Jadi dia merasa punya tugas juga menyebar agamanya termasuk pada orang tua dan saudara-saudaranya. Bagaimana dengan cara orang tua menyikapi kondisi ini, Ustaz? Baik. Kalau di dalam surat Luqman, surat 31 ya, itu memang di antara pesan Allah kepada apa namanya para anak gitu ya. Walaupun kalau di sini kalau di sini ceritanya orang tuanya yang murtad gitu ya. Orang tuanya yang pindah agama, orang tuanya yang apa namanya murtad, itu Allah bilang
tetap anak harus harus patuh, harus berbuat baik kepada orang tua ya. Di surat Luqman ayat berapa itu? Nah ini ayat 15 ya. Ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, jangan kau mentaati keduanya. Artinya anak saja ketika orang tuanya yang pindah agama terus memaksa anaknya untuk murtad, anak wajib patuh. Tetapi pergaulilah keduanya dengan baik di dunia. Tetap tadi betul santun. Nah, artinya poin saya orang tua ini harus tegas. Ya, takutnya nanti orang tuanya lama-lama terinfluence, terpengaruh oleh anaknya karena si anaknya ini kan sudah jelas-jelas punya misi untuk mendakwahkan kepercayaan dia yang baru ini kepada orang tua dan saudaranya yang lain. Ya kalau bisa ketika orang tua, ketika anak ini balik dari luar negeri, ya kalau bisa tidak perlu diberikan ruangan untuk dia menginap. Ya, kalaupun dia mau tetap memberikan karena memang sebagai anak ya dibatasi interaksinya. Ya kalau ngobrol jangan yang masalah, jangan ada deep talk lah kalau bahasa anak sekarang. Jangan ada obrolan-obrolan yang dalam, yang mengarah-arah ke sana ke agama. Udah ngobrol sebagai anak dan ibu aja gimana kehidupanmu di sana gitu itu aja udah. Nah, boleh silahkan. Tapi kalau mau lebih aman lagi sudah dia cut, dalam arti cut bukan berarti memutus hubungan baik dengan anaknya. Tetapi untuk hal memberikan tumpangan selama anak itu di Indonesia dan dia pulang dari luar negeri. Nah itu kalau bisa diarahkan mungkin suruh ke hotel atau gimana. Tapi kalau tetap nggak bisa, kondisinya memang anaknya sangat baik dengan orang tuanya sehingga harus diberikan ruangan untuk menginap, ya hindari obrolan-obrolan yang dalam yang perihal agama itu. Ya sekedar ini saja gitu ya, sekedar menjaga hubungan baik saja itu boleh. Tapi ya tetap harus jaga jarak, ya hati-hati karena dia apalagi tadi sudah jelas misionaris ya, jadi dia punya misi ya untuk memindahkan keluarganya kepada keyakinan mereka. Wala'iyadzubillah. Semoga suatu saat anaknya juga kembali diberikan hidayah oleh Allah dan orang tua dan serta saudaranya yang lain dijaga, dilindungi oleh Allah keimanan dan tauhidnya gitu ya. Baik. Baik Ustadz, satu lagi nih dari Pak Tengku Fahrudin. Tanya contoh majlis zikir yang mana itu saja, mana saja tuh Ustadz? Majlis zikir bebas Pak, yang manapun. Kalau Bapak Ibu misalkan nih, kayak misalkan Bapak Ibu bikin acara arisan keluarga di rumah, sebelum sebelum kita arisan segala macam makan-makan, baca dulu surat Ar-Rahman bersama atau surat Yasin bersama, nanti ada bacaan tahlil ya bersama atau baca sholawat bersama, itu namanya majlis zikir. Majlis itu suatu perkumpulan dua orang atau lebih dalam mengingat Allah. Sebenarnya majlis ilmu ini pun termasuk majlis zikir dalam kategori umum ya. Karena kita di sini mengkaji ayat Allah dari tadi, firman Allah yang saya sampaikan, Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang saya ungkapkan. Gitu. Cuman secara umum nanti majelis zikir itu mencakup majelis ilmu, tetapi secara khusus spesifik majelis zikir ya yang melakukan kalimat-kalimat, membaca kalimat-kalimat zikrullah, termasuk membaca Al-Quran bersama, membaca tahlil, tahmid, takbir, sholawat bersama, atau yang ramai-ramai di lapangan misalkan majelis zikir istighothah gitu ya. Untuk kayak misalkan sekarang agenda Agustusan ya. Majelis zikir atau doa bersama untuk keselamatan bangsa gitu-gitu. Nanti ada isinya, ada baca-bacaan surat Al-Quran, Yasin, baca tahlil, baca sholawat. Itu majelis zikir seperti itu. Jadi mau yang besar kayak levelnya sekaliber mungkin sekecamatan atau sekota madya, atau cuma di rumah kita dengan keluarga ada tasyakuran gitu ya. Seperti kemarin saya mengisi acara pengajian menjelang pernikahan. Di situ ibu-ibunya baca surat Ar-Rahman, baca Asmaul Husna gitu ya. Nanti di situ ada doa oleh ustadznya, itu sudah termasuk gitu. Jadi nggak mesti yang sekali berbesar, ada panggungnya, ada sound systemnya. Enggak, di rumah kita dengan keluarga kita bareng-bareng berzikir kepada Allah, mengundang tetangga, mengundang anak yatim, itu dengan komunitas jumlah yang enggak terlalu banyak, itu sudah termasuk. Itu ya. Kita kehilangan tuh majelis zikir yang seperti almarhum Arifin Ilham itu Ustadz. Ya. Jadi ngumpul Ya, ngumpul termasuk, sama-sama betul. gitu, zikirnya, selawatnya. Betul, itu termasuk. Ya, Ya. gitu.
Assalamualaikum Pak Mas. Boleh Baik, bertanya, masih ada Waalaikumsalam waktu? warahmatullahi. Silakan Bu Silakan Ibu. Marnis. Hmm, ini mudahan dengan kajian ini kita mendapat keberkahan di pagi ini dengan kuluasan Amin. ilmu yang Pak Ustadz berikan. Dan Pak Ustadz sehat selalu. Amin. Yang akan saya tanyakan di sini Pak Ustadz, Mm-mm. tadi kan dibicarakan tentang syafaat. Mm-mm. Yang saya tanyakan, kapan syafaat itu dapat membebaskan seseorang keluar dari neraka dan masuk surga. Sedangkan di dalam pengajian-pengajian itu kita temukan orang yang sudah masuk neraka atau surga itu mereka kekal di dalamnya. Ya. Hubungan juga itu ada penjelasan dari Ustadz juga menjelaskan eh, semua orang-orang yang beriman akan masuk surga. Ya. Tapi ya harus dicuci dulu di neraka. Ini pendapat. Jadi karena banyaknya pendapat-pendapat ini saya agak membingungkan karena ada kajiannya berhubungan dengan syafaat ini. Mohon Pak Ustadz jelaskan. Baik. Yang kedua boleh lagi itu satu, bagaimana mengalihkan persepsi bahwa sholat itu dari kewajiban menjadi kebutuhan. Sebetulnya sholat atau ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu bukan merupakan kewajiban kalau dihayati benar-benar, tapi adalah kebutuhan kita. Sehingga kita melakukannya itu dengan cinta dan tidak terpaksa gitu loh. Nah, jadi bagaimana mengalihkan persepsi sholat dari kewajiban menjadi kebutuhan. Dua itu saja. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik. kasih Pak Mas Waalaikumsalam juga. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait masuk surga itu Ibu, syarat mutlaknya cuma satu, iman. Ya. Ayatnya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, muslim. Itu syarat utama mutlak. Selama dia mati bawa iman, pasti masuk surga. Itu. Nah, cuma masuknya itu langsung duluan gitu ya, atau dihisap dulu. Jadi gitu nanti ada 3 step Bu. Nah, ini hadis Tirmidzi Bu. Hadis Tirmidzi nomor 2437 itu Nabi bilang wa'adani rabbi ayyudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan la hisaba alaihim wa la azab. Allah menjanjikan kepadaku bahwa umatku akan ada yang masuk surga sebanyak 70.000 tanpa hisab. Nah, jadi tanpa azab, tanpa hisab. Jadi ini orang nggak masuk dalam timbangan mizan, tidak dihisab, tidak pula diazab, dimasuk neraka. Jadi masuk surganya langsung, ya tanpa diazab, tanpa dihisab. Berapa jumlahnya? 70.000. Nah, itu level pertama, level paling tinggi Bapak Ibu. Setelah para nabi dan rasul. 70.000 itu sedikit atau banyak? Ya kalau dilihat dari nominal angka banyak. Tapi kalau dibandingkan sama seluruh jumlah umat Nabi Muhammad itu sangat sedikit. Tapi ada. Nah, mereka tidak diazab, tidak dihisab, tidak dihitung, tidak diazab. Ini hadis Tirmidzi 2437. Nah, ada lagi nanti level kedua dihisab. Tetapi tadi yang sering Pak Mas ulang-ulang ketika awal pengajian. Kok perkanannya lebih banyak? Pahalanya lebih berat. Sehingga dia juga tidak masuk neraka. Seperti tadi tuh. Bu, hadis Muslim 183. Yang melewati sirat. Ada yang secepat kilat, secepat mata berkedip, secepat angin berhembus. Nah, itu nggak dihisap. Nggak dihisap, tapi nggak diazab, nggak masuk neraka. Nggak masuk neraka, langsung masuk surga. Itu level kedua. Level ketiga, dia dihisap, tapi ternyata dosanya lebih banyak, ya amalnya sedikit, sehingga perlu masuk neraka dulu untuk dicuci, Bu. Itu level ketiga gitu. Jadi memang patokan dasarnya syarat mutlaknya iman. Nah, makanya itu tadi ayatnya Ali Imran 102 wala tamutunna illa wa antum muslimun itu syarat mutlak. Makanya kita harus mati dalam keadaan Islam, sering-sering doa minta husnul khotimah itu maksudnya ke situ. Karena setidaknya dengan kita punya iman, nah itu bisa akan pasti masuk surga. Cuman masuknya langsung tanpa hisab, tanpa azab
atau dihisap dulu tapi ternyata alhamdulillah beruntung, selamat, nggak diazab juga, atau dihisap tapi ternyata tidak beruntung, dosanya banyak, masuk neraka. Nah, ketika masuk neraka ini, keluarnya kapan dan dengan metode apa? Banyak. Bisa dengan mekanisme syafaat dari Nabi, bisa dari syafaat para orang soleh, termasuk dari syafaat para teman, Teman. kolega dan kawan itu tadi. Iya gitu. Jadi seperti itu, Bu, ya. Jadi nah, kita maunya yang mana? Kita masuk yang di mana? Wallahu alam, tapi kita mudah-mudahan masuknya ya minimal sekali yang kedua, walaupun dihisap tapi dosa kita sedikit, Berat. pahala kita yang lebih banyak sehingga kita bisa masuk ke dalam surga gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kedua masalah persepsi untuk mengubah Dikit Pak pandangan Ustadz, soal ya, maaf, silakan Bu. yang itu jadi berarti kan masuk neraka gitu. Jadi berarti nggak kekal gitu. Jadi nanti Enggak, Bu, masuk enggak neraka, kekal. kemudian Kalau orang baru beriman masuk enggak surga kekal, lagi. enggak ada yang kekal. Yang kekal itu yang kafir. Jadi yang disampaikan di Al-Quran kekal di dalam surat Al-Bayyinah misalnya, Bu. Ya, di dalam surat Al-Bayyinah, Ayat, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Jadi yang kekal, ya, yang kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya di mana? Di neraka. Itu siapa? Orang yang kafir, Ibu. Selama di hatinya ada iman, sedikit dan sekecil apapun cahaya iman itu, at the end dia akan masuk ke dalam surga. Cuman seberapa lama di nerakanya, yaitu nanti tergantung keputusan Allah dan seberapa banyak dosa dan kesalahan dia. Gitu. Itulah pentingnya makanya mati dalam keadaan husnul Beriman. khotimah, beriman itu. Jelas, Ibu? jadi memang ada dari neraka kemudian keluar baru ke Iya, surga. Gitu. Memang banyak. ada ya Banyak keterangannya. sekali, Bu. Di Oh hadis ya, tadi itu loh, Bu. Hadis yang tadi Sahih Muslim 183 yang sahabat menarik temannya, sahabatnya dari neraka. Ya seperti itu memang. ya, Memang ya. seperti itu. Itu bagian dari rahmat Allah gitu ya. Makasih Pak Ustadz. Oke, Yang kedua yang lagi, kedua masalah persepsi merubah sholat, pandangan. Persepsi bahwa sholat sholat menjadi dari kebutuhan. kewajiban Iya, menjadi dari kebutuhan. kewajiban menjadi kebutuhan itu ya itu sebenarnya baliknya ke diri sendiri, Bu. Nggak bisa dipaksakan dari pihak luar. Pihak luar itu hanya sebatas memberikan pandangan supaya bisa merubah. Dari teman itu juga bisa memberikan pandangan. Tapi kalau dari orang itu untuk merubah diri orang lain sangat sulit. Harus dari dirinya sendiri yang merubah pandangan itu. Seperti kayak misalkan kita memandang dunia kayak apa sih? Seperti apa sih dunia? Apakah dunia segala-galanya? Nah, itu kan balik lagi ke cinta kita ke dunia seberapa besar, cinta kita kepada Allah seberapa besar. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri sendiri. Gimana diri sendiri bisa mengubah itu? Ini sering-sering men-charge iman kita, menambah wawasan agama kita dengan ibadah gitu. Terus saya Dengan pengajian. untuk mendidik anak atau cucu kita ini Pak Ustadz, saya nggak ada dapat gambaran, mungkin ada pengalaman Pak Ustadz bagaimana mengalihkan. Kalau anak-anak kita ke sekarang kan, sholat, kalau nggak kamu dosa, wajib tuh sholat, nah, gitu. Jadi menginikan kalau untuk diri kita betul seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi itu tergantung niat, keperluan dan kebutuhan kita. Kalau kita dalam syiar ini untuk keluarga, anak. nah itu bagaimana caranya itu Dia menyampaikan wajadilhum billati hiya ahsan. Diajak diskusi, Bu. Diajak ngobrol heart to heart, dari hati ke hati, dan berikan contoh sekaligus. Jadi dua hal, dari maqal, dari ucapan, dan dari al-hal, dari keadaan orang tuanya. Orang tuanya ngasih contoh, anak-anaknya diajak diskusi. Anak sekarang itu kan kalau diajak diskusi saya kira sangat terbuka ya. Bahkan mereka kan kritis sekali. Diberikan perumpamaan-perumpamaan, diberikan percontohan-percontohan sehingga nalar mereka terbuka. Ya, bahwa wawasan mereka tuh begini dan begitu. Kayak misalkan kamu nih makan kan nggak pakai disuruh, Nak. Kenapa? Karena kamu butuh, kamu lapar. Kamu karena kalau butuh kamu dengan sendirinya jalan ke dapur cari makan. Itu sebuah naluri dan sebenarnya kita punya naluri itu. Kita butuh kepada Allah. Ya, layaknya kita datang ke dapur untuk mencari makan, ya kita datang kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu naluri yang sebenarnya harus kita asah. Hati kita juga butuh asupan. Nah, jadi percontohan-percontohan seperti itu yang sehingga wawasan mereka bisa terbuka gitu ya. Mungkin itu. Makasih Pak Ya, Ustadz. sama-sama Ibu. Gimana Ustadz? Cukup? Ada 3 pertanyaan lagi di chat tapi ringan-ringan. Oke, langsung saya jawab singkat-singkat saja. Saya baca sendiri. Dari Bu Harti ini, kalau murojaah surat-surat juz amma sama anak cucu termasuk
sambil 50 juz termasuk ibu. Silahkan, itu bagus sekali. Jadi kalau ibu mau murojaah surat juz amma sambil perjalanan ke sekolah ya, itu sangat bagus sekali. Bahkan membantu anak cucu untuk mengulang murojaah hafalannya. Itu termasuk majelis zikir. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah Ustadz juga akan bisa menarik jamaahnya dari neraka? Sangat bisa. Ustadz siapapun ya Bu, jangan. Tadi saya bilang Ustadz hanya sekedar status duniawi. Ya, pada akhirnya tadi sesuai hadis Muslim 183, siapapun yang saling mengenal ya Pak atau Bu Aas ini, Pak atau Bu ini. Jadi intinya siapapun bisa, mau ustadz, mau guru, mau murid, mau teman gitu ya, maupun bawahan, atasan di kantor, bos, selama dia orang soleh, dia masuk surga duluan, bisa menarik siapapun yang dia kenal untuk di atas dia masukkan ke dalam surga. Bu Tazia, bagaimana dengan seorang muslim punya anak yang masih kecil meninggal? Pernah dengar anak ini? Ya betul Bu. Jadi anak-anak yang meninggal sebelum balik catatannya, maka ketika dia meninggal dunia besok dia akan mencari orang tuanya. Makanya itu sebut apa namanya tabungan oleh itu ada di hadis Tirmidzi ya bahwa orang-orang yang mendapatkan ujian yaitu anaknya sebelum balik sudah diambil oleh Allah dan dia sabar. Nah, syaratnya orang tuanya juga harus sabar. Insya Allah anak-anaknya yang meninggal sebelum balik itu bisa untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Itu yang kemudian disebut dengan konsep tabungan itu ya Bapak Ibu. Tapi jangan habis ini terus kemudian nanti anak-anak kecilnya dibunuh. Bukan kalau meninggal dengan sendirinya gitu ya. Naudzubillah. Baik. Mungkin itu Baik, Pak silakan Musa. Ustaz, tutup Ustaz. Baik, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan beriman, membawa agama Islam dan husnul khatimah. Amin ya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina wa ahli baitina ala dinika wa ta'atik rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai ketemu.